Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rika Tirtamasni, guru biologi di SMA Negeri 5 Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai tugas untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada materi Sistem Sirkulasi pada Manusia. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran biologi, di mana pada hari ini untuk mengawali proses pembelajaran kita agar berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan hadir pimpin doanya. Ya, silakan kita berdoa. Siap. Hormat. Tegak berdoa. Kegiatan yang kita awali dengan doa akan berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Tapi kalau lihat di sini tidak ada bangku yang kosong, sepertinya hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Karena hari ini ya, berarti Anda sudah hadir semuanya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, nah coba cek dulu di sekitarnya ada sampah tidak? Ya. Nah, silakan dicek sampah. Kemudian mana juga pakaiannya yang belum rapi, biasanya laki-laki, silakan baju-baju yang masih keluar itu dirapikan. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya, silakan diambil sampah-sampahnya. Dah, kalau sudah berarti lingkungan sudah bersih, kita siap untuk belajar ya. Coba cek dulu. Apakah Anda hari ini semangat semuanya? Siap. Oke, semangat. Alhamdulillah. Ibu cek lagi kefokusannya. Kalau seandainya Ibu bilang pagi, tepuk sekali. Siang 2 kali. Sore 3 kali. Malam tepukannya tidak sampai karena ada tidur ya. Nah, ini nggak boleh bisik. Oke? Ibu cek dulu. Pagi, siang, sore, malam, sore, dan semangat, kemudian juga sudah fokus. Sebelum kita lanjut ke materi kita yang baru, nah ini mau ingat dulu, materi kita sebelumnya, siapa yang masih ingat itu tentang sistem gerak. Apa saja yang kita pelajari pada sistem gerak itu ada 3 poin penting pada sistem gerak. Siapa yang tahu? Kasih dulu yang pertama itu ada tulang. Kemudian ada apa lagi? Otot. Ada sendi. Oke, jadi pada sistem gerak kita telah mempelajari tentang tulang, otot, dan sendi. Itu biasanya kalau urutannya tulang dulu, sendi, kemudian terakhir yang otot ya. Otot yang telah Anda pelajari itu ada berapa macam? 3. Ada 3 jenis otot.
Yang pertama otot apa? Yang kedua otot apa? Lurik. Yang ketiga otot apa? Oke. Kalau seandainya otot-otot yang bekerja secara, namanya di sini involuntar ya, bekerja secara tidak disadari. Jadi kalaupun kita tidur, dia tetap bekerja. Pada saat kita tidak sadar menyadari tindakan kita juga bekerja. Salah satu contohnya itu pada otot apa? Jantung. Apa lagi? Otot lurik sadar atau tidak sadar? Sadar. Jadi di sana yang tidak termasuk itu otot lurik. Berarti otot jantung dan otot polos itu secara tidak sadar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu dari dua otot tadi yang bekerja tanpa disadari, yaitu yang berhubungan dengan jantung. Berarti di sana ada peran dari otot jantung. Baik, selanjutnya coba Ananda lihat. Ananda kan ada dua orang satu bangku ya duduknya. Coba pegang pergelangan tangan temannya dengan cara ini. Letakkan jempol di pergelangan tangan temannya. Gak apa-apa, pegang gini aja. Atau kalau yang laki-laki sama laki-laki, kalau kayaknya sama perempuan, ya. Coba pegang, ya. Pegangnya itu dirasakan. Apa yang Anda rasakan? Ada dengar? Ada. Sudah? Nah, sudah ya. Berarti semuanya sudah merasakan ada denyut? Oke. Kemudian coba ini masing-masing ya. Jangan temannya pun pegang, masing-masing coba pegang dadanya. Coba rasakan. Ada detaknya, Bu. Ada detaknya itu? Coba. Jangan pegang dada teman ya. Pegang dada masing-masing aja. Oke? Ada perasaan detaknya? Nah, kira-kira yang dari Anda pegang tadi ada pergelangan tangan temannya itu apa yang berdenyut? Nadi itu apa ya? Ada yang tahu? Yang benar ini. Nadi itu apa? Urat. Kemudian kalau yang di dada yang kita pegang yang berdenyut itu apa? Jantung. Berarti Anda tahu ya kalau yang dipegang itu jantung. Yang di tangan katanya ada urat. Ya. Nadi. Nah, berarti Anda sudah ada pengetahuan awalnya dah. Jadi untuk hari ini itulah yang akan kita bahas, yang berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan nadi kita tadi. Nanti apa nadi, apa itu urat, nanti kita lihat ya. Pada hari ini yaitu materinya sistem sirkulasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu terfokus pada 3 topik. Yang pertama pada jantung. Jantung ini nanti kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembuluh darah. Nah, ada yang disebutkan namanya tadi ada nadi, nah itu salah satunya. Pembuluh darah. Yang ketiga, itu sistem peredaran darah. Atau ini lebih ke jenisnya ya, sistem atau jenis sistem peredaran darah. Nanti dengan mempelajari sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ini, Anda bisa memahami, oh ternyata jantung saya itu bergerak, berdetak, tujuannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada bagus pengetahuan awalnya berarti ya memompa darah. Nah nanti kita bahas gimana prosesnya itu. Jadi dengan mempelajari pelajaran hari ini nanti Ananda sendiri sekurang-kurangnya Ananda tahu bagaimana sistem darah yang ada di dalam tubuh Ananda itu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok. Minggu kemarin kan kita udah bagi ya kelompoknya. Jadi nanti Ananda akan berdiskusi di dalam kelompok untuk membahas ketiga tujuan pembelajaran kita ini. Itu nanti Ananda akan bekerja di dalam lembar kerja. Nanti ada yang dibagikan lembar kerjanya. Ibu kasih juga bahan-bahan pembelajarannya. Di sana nanti Ananda bekerja secara kelompok dan berdiskusi berkelompok. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sekarang kita akan menonton sebuah video tentang animasi proses sirkulasi. Rata-rata, mobil mempunyai mesin hiburan
ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kalekson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini, kita bergerak sangat lambat sama dengan kecepatan orang yang berjalan. Karena Jeffrey sudah tidur dan jantungnya pun tampak tenang. Dengar tidak? Itu bunyi jam alarm Jeffrey. Dia melihat jamnya dan sadar kalau ia terlambat pergi bekerja. Otaknya segera memerintahkan tubuhnya untuk mengeluarkan adrenalin. Ini membuat darahnya terpompa lebih cepat. Jadi, bersiaplah. Pergerakan kita akan makin cepat. Saat detak jantungnya meningkat, tekanan darah pun naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke titik sebuah sangka. Jantung dan paru-parumu yang berharga ini butuh pelindung yang kuat, tulang-tulang igamu. Sekarang kita di dalam pembuluh utama vena dan wush, selamat datang di jantung manusia. Wow, luar biasa ya videonya. Luar biasa sekali, sangat memberikan gambaran itu barangnya tubuh kita ya. Nah, tadi animasinya menyampaikan bagaimana proses yang mengalir dalam tubuh kita. Bahkan ada truk-truk besar yang mengangkut apa yang menjadi pusatnya tadi, yang menjadi mesin? Jantung kita ya. Yang truk-truk itu kalau dalam diri kita itu sebagai apa tadi? Darah, ya bagus sekali. Jadi coba siapa berdasarkan video yang sudah Anda tonton tadi, organ-organ apa saja yang berperan di dalam proses sistem peredaran darah ini? Arteri, berarti pembuluh darah. Apa lagi? Paru-paru. Kita akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, silakan dulu Anda duduk di kelompok masing-masing. Silakan ambil posisi duduk kelompok. Jadi kita ada 2 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan duduk berkelompok. Nah, Anda sudah duduk di kelompok masing-masing ya? Sudah, sekarang berarti kita bisa bekerja di dalam kelompok. Untuk lembar kerja ini, masing-masing Anda mengisi secara pribadi. Jadi, walaupun Anda berkelompok, lembar kerjanya tetap pribadi ya. Jadi, apa gunanya kelompok? Gunanya kelompok itu untuk berdiskusi. Jadi, tidak hanya satu yang bekerja, semuanya bekerja. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kasih ke orang lain. Jadi isi identitasnya nama Anda masing-masing, kemudian bikin juga nama anggota teman kelompoknya, kelompok. Sekarang Ananda silakan cari dulu tulis ya. Cari dulu jawaban-jawaban permasalahan dan pertanyaan yang ada di LKPD. Itu sesuai juga dengan video yang Anda tonton tadi. Cari jawabannya menggunakan bahan ajar yang disediakan. Yang punya LKS boleh dilihat cari di LKS. Yang ada buku paket silakan gunakan buku paket. Dan juga silakan boleh menggunakan internet, gunakan Android masing-masing. Nah, cari dulu. Nanti ada waktunya untuk mendiskusikan di kelompok. Silakan. Kalau ada yang ragu dengan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ada di lembar kerja, silakan bertanya. Ini ada yang ragu pertanyaannya? Nah, silakan dicari dulu. Jangan lupa identitasnya diisi terlebih dahulu ya. Nama Anda masing-masing, kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya. Silakan gunakan bahan ajar selama buku paket.
kelompoknya. Jadi Ananda itu satu kelompok itu jawabannya harus satu. Maksudnya setiap pertanyaan itu punya jawaban yang sama. Gunanya diskusi. Mana tahu nanti misalnya antara Habil sama temennya beda pendapat kan? Antara pertanyaan satu jawabannya. Nah, sekarang silahkan diskusikan jawabannya itu mana yang paling tepat, kemudian langsung diisi ke LKPD. Ya, silakan diskusikan. Jawaban yang paling tepat dari kelompok ini? Ada yang terkendala? Ada yang berbeda pendapat? Atau sama jawabannya? Sama. Ya, kalau udah sama silakan dicatat ke KPD masing-masing. Ya? Kan dikerjakan. Kan dapatkan? Tidak ada kendala? Ketemu jawabannya? Ada dapat solusi semua masalahnya? Bisa? Bisa. Silakan yang belum dapat. Nah, kelompok ini gimana? Ada kendala? Tidak. Berarti untuk pertanyaannya sama permasalahannya paham semuanya. Paham? Jawabannya udah disatukan satu kata, satu pendapat. Berarti semua anggota kelompoknya boleh sama jawabannya. Itu nanya berdiskusi ya. Nih, Aldi udah siap? Yang lain mana? Udah siap? Ada yang dirampungkan? Udah? Bagus ya, berarti kelas ini aktif-aktif sekali ya. Bisa mencari bahan sendiri, bisa berdiskusi. Kelompok ini dah? Dapat semua jawabannya? Dapat. Nah, halo? Hai. Berarti semua kelompok sudah siap ya? Waktunya juga udah habis. Dan Anda bisa menyelesaikan diskusi kelompok sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan. Sekarang kita waktunya presentasi kelompok. Namun sebelum itu coba dicek dulu semangatnya. Kalau bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Oke? Ya? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Ibu maunya Ananda mau sportif terlebih dahulu secara sportif mengacungkan tangan. Saya mau tampil, jadi bukan yang ini ya. Oke? Dari 5 kelompok, siapa kelompok yang mau secara sportif tampil ke depan? Kami, Bu. Berarti sama ya, karena sportif. Nah, sepertinya tadi yang lagi duluan itu kelompok si Andini ya. Nah, coba kita kasih dulu kesempatan kepada kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota. Saya Fauzan Abdullah sebagai moderator. Saya Farel Kurniawan. Saya Nega Ahmadani. Saya Reza Rofiani. Kami akan mempresentasikan tentang sistem sirkulasi yang akan dibacakan oleh Andini Putri. Pada Andini. Pada bagian jantung,
kelompok. Pada pena berperan sebagai membawa darah kayak CO2. Setelah yang dapat kami sampaikan, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan nama saya Nazwa Marani dari kelompok 4. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa perbedaan dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Terima kasih. Dengan darah kecil yang ingin bertanya apa bedanya arteri dengan arteri pulmonalis? Nama saya Zakaria dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa pembuluh darah biru berwarna biru? Kita berikan waktu kami untuk menjawab pertanyaannya. Yang lain juga dicari ya jawaban-jawabannya. Mana tahu nanti kelompok yang tampil ada mengalami kendala, jadi kelompok lain boleh membantu. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Najwa Nadira, yaitu apa bedanya arteri dan arteri pulmonalis? Arteri membawa darah kaya O2 atau oksigen. Arteri pulmonalis darah mengandung karbon dioksida. Apakah Najwa mengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Aulia. Mengapa pembuluh vena berwarna biru? Jawabannya, sebenarnya warna pembuluh vena sama dengan artikel warna merah, mengandung darah merah. Warna biru karena pengaruh gelombang cahaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Najwa Maharani. Apa perbedaan darah kecil dan peredaran darah besar? Peredaran darah kecil yaitu merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan lagi ke jantung. Urutannya adalah jantung atau bilik kanan, melanjutkan ke arteri pulmonalis, setelah itu ke paru-paru, setelah itu ke vena pulmonalis, dan lagi ke jantung atau serampi kiri. 2 kanan. Apakah Anda mengerti? Ya, untuk jawaban-jawaban itu bukan hanya untuk yang bertanya aja ya, tapi untuk keseluruhan. Coba tanya teman-temannya di kelas apakah sudah paham semuanya atau ada yang ingin ditanyakan. Apakah teman-teman sudah paham atau ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik dan mampu menjawab beberapa pertanyaan dari temannya itu dengan benar. Namun mungkin masih ada beberapa ya yang kurang pas. Nah, itu yang harus diluruskan. Tadi ada pertanyaan pertama tadi dari si Nazwa. Beda arteri dengan arteri pulmonalis. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok yang tampil bahwa arteri itu kalau pengertian secara umumnya darah itu atau pembuluh darah itu mengandung kaya dengan oksigen. Nah, di sini muncul lagi ada arteri pulmonalis. Berarti ini arteri yang berhubungan dengan paru-paru. Dia berbeda dengan arteri biasa. Dia mengandung kaya CO2. Itu jawabannya sudah tepat. Mungkin penjelasan dari teman tadi sudah juga tepat, tetapi hanya dijelaskan. Ini menambahkan pemahamannya. Jadi di sini pembedanya. Nah, ini kita anggap gambar jantung ya. Jantung itu kan ada 4 ruangan. Kemudian di sini atau yang dua ini apa? Paru-paru. Ya, jadi ini jantung, ini paru-paru, kemudian ini seluruh tubuh. Apa bedanya antara sistem peredaran darah besar dengan sistem peredaran darah kecil? Sistem peredaran darah besar itu darah yang keluar dari bilik kiri ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Kalau yang keluar dari bilik kiri ke seluruh tubuh ini kayak CO2
kaya dengan CO2. Yang ini darah dari bilik ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung, ini namanya sistem peredaran darah basal. Nah, ini kalau yang ke seluruh tubuh itu yang besar. Yang mana yang kecilnya? Yang kecilnya adalah ketika darah yang kaya CO2 kan masuk tadi ke jantung, ke serabian, dia akan terus ke bilik kanan, kemudian dia akan ke paru-paru. Ngapain dia di paru-paru? Melepaskan CO2 dan mengikat O2. Jadi ini masih kaya CO2. Kemudian dia akan kembali ke jantung, ini kaya dengan O2. Nah, ini kalau yang membawa kaya O2 dari jantung ini namanya arteri. Kalau yang kaya CO2 ini vena. Beda ya. Kalau yang membawa dari jantung ke paru-paru yang kaya CO2 ini namanya arteri pulmonalis. Dan ini namanya vena pulmonalis. Jadi yang ada pulmonya berarti itu berhubungan dengan paru-paru. Nah, yang inilah yang disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik, kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang sistem sirkulasi, khususnya tentang jantung, pembuluh darah, dan sistem peredaran darah. Mari kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama, tentang jantung. Untuk sistem sirkulasi yang berperan dalam prosesnya peredaran darah, itu ada 4 bagian-bagian jantung. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja 4 bagian dari jantung tadi? Sesuai gambarnya kan 4. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba angkat tangannya, siapa yang bisa? Nazwa, coba. Apa saja bagian dari 4 ini apa namanya? Ya, serambi sama bilik. Ya, benar. Jadi ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Itu tentang jantung. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah yang berperan di dalam proses sistem sirkulasinya ada 2. Pembuluh darah 1 arteri, yang kedua vena. Ya. Yang ketiga, sistem peredaran darah dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, sistem peredaran besar. Ya, sistem peredaran darah besar berhubungan dengan ke seluruh tubuh, dan sistem peredaran darah kecil berhubungan dengan paru-paru untuk proses pertukaran oksigen. Sebelum kita melaksanakan kuis, nah coba silakan masing-masing kelompok kumpulkan dulu LKPD-nya karena kita mau kuis ya. Kumpulkan LKPD masing-masing, nanti kalau tidak kumpulkan ke depan. Sekarang kita akan melaksanakan kuis dengan kuisis. Silakan keluarkan Android-nya masing-masing, masuk ke Google, masuk ke WhatsApp grup kelas kita, kemudian langsung itu dikirimkan ya, dikirimkan link kuisisnya. Silakan langsung klik link dan bergabung. Nanti kalau udah bergabung kita mulai kuisnya. Siapa yang di kelompoknya dapat gabung semuanya? Nah, bisa kita mulai? Nah, ini kuklik mulai lagi ya, jadi Anda bisa langsung mengerjakan. 1, 2, 3. Nah, bedakan masing-masing.
lagi. Kan kita tulis sudah selesai. Sebelum